Sementara itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mendorong percepatan pembangunan rumah bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terdampak bencana di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Langkah ini menurut Menkes dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan pasca bencana. Dalam konferensi pers secara daring, Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan sektor kesehatan terus bergerak di bawah koordinasi pemerintah pusat dalam penanganan bencana. Pemerintah menargetkan layanan kesehatan dapat kembali berfungsi penuh, namun ia menyoroti persoalan mendasar di lapangan. Banyak tenaga kesehatan belum dapat kembali bekerja secara optimal karena tempat tinggal mereka turut terdampak bencana. Ia menambahkan, meskipun sebagian fasilitas layanan kesehatan mulai pulih, kondisi tempat tinggal tenaga kesehatan masih menjadi faktor penentu kesiapan layanan. Dapatkan masukan dari teman-teman di lapangan ini, dari tenaga kesehatan, kepala puskesmas, kepala dinkes, termasuk bupati, wali kota, sama gubernur, adalah Pak, gimana bisa tenaga kesehatan kembali normal kalau dia aja rumahnya belum normal, gitu kan? Gimana mereka mau bekerja? Sekarang bekerja, beberapa masih tinggal di pos pengungsian, masih mikirin keluarganya juga, keluarganya belum bisa apa-apa, gimana mereka bisa penuh bekerja normal, walaupun kantornya udah diberesin, tapi rumah mereka belum, gitu kan? Benar juga kata saya. Oleh karena itu, salah satu strategi yang kita melakukan cepat adalah merehabilitasi seluruh rumah tenaga kesehatan. Dan saya lapor ke Pak Tito sebagai koordinator Satgas, Pak ini harus duluan. Kenapa? Karena orang-orang ini nanti harus segera masuk ke puskesmas dan rumah sakit untuk melayani masyarakat. Karena biasanya nih sebulan habis bencana itu segala macam penyakit keluar. Itu tugasnya, bebannya tenaga kesehatan itu makin tinggi. Kita beruntung udah beresin infrastrukturnya, tapi kita juga harus pastikan orang-orangnya juga masuk. Terkait skema bantuan, BNPB membagi rumah terdampak ke dalam 3 kategori kerusakan, yakni ringan, sedang, dan berat. Bantuan stimulan diberikan sebesar 15 juta rupiah untuk rumah rusak ringan, 30 juta rupiah untuk rusak sedang, dan 60 juta rupiah untuk rusak berat dalam bentuk pembangunan rumah. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.